berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapat di sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, untuk bebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Ingatan telah terbungkas dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, untuk bebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Oh Yesus, Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Masih saya puji Tuhan. Haleluya. Oh, karena nggak boleh salaman, mungkin kaki-kaki kanan kiri atau sikut, katakan Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Pekerjaan tangan Tuhan sangat sulit untuk diselami, saudara. Tapi yang satu yang kita percaya bahwa janjinya buat kita di anak Allah. Karena kita akan mengerti kenapa Tuhan dari ajaib perbuatannya. Haleluya. Satu dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk
kuasanya besar bagiku. Lagi persembahan kami saudara. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dia sukai, dalam tangis segala harta. Ku dicintai, dia sukai, dalam tangis segalanya. Dia sukai, dalam tangis segala harta. Ku dicintai, dia sukai, dalam tangis segalanya. Thank you, Jesus. Hai, shalom semua. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam Super Sunday, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung dalam Gereja Besar Active Wellington. Bersama Wendy di sini, saya akan menyampaikan IGF News dalam sepekan. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our women's here on Tuesday at 11 a.m. Acara minggu ini akan diadakan sebagai berikut. Acara Tirsa hari Kamis jam 6 malam. Acara Rachel, Jimmy, dan Bilhan hari Jumat jam 6.30 malam. Untuk lokasi acara, silakan menghubungi acara leader masing-masing. Bagi yang mau bergabung dengan acara, silakan menghubungi Tirsa. Men's Care akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli jam 7 malam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Antoni. Sehubungan dengan kondisi kota Wellington terkait COVID level 2, maka acara Temu Keakraban Pertiwi dipindahkan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli jam 4 sore di Amesbury Hall. Please bring a plate to share. Sekian informasi IFJF dalam sepekan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat yang baru pertama kali hadir, welcome. And untuk offering kita, boxnya kita untuk yang ini ada di sini atau seperti tadi diumumkan bisa ditransferkan. Dan juga siapa yang bersyukur untuk satu minggu ini? Aku lihat karena kemarin ini kita habis ada youth care di tempat aku. Nah, aku bersyukur banget banyak anak-anak muda ini yang amat sangat rindu akan Tuhan dan mereka juga bisa berbagi satu sama lain. Dan di sana aku melihat bagaimana mereka punya hati itu menggebu-gebu banget dan punya on fire. I believe you all of you also feel that fire inside of you. But anyway, kita kemarin belajar soal bagaimana kita semua ini punya lights in us dan kita nggak mau light kita itu padam. Dan kita nggak mau light kita itu disimpan di bawah meja. Kita mau light kita berfungsi dan shine through. Dan juga ada satu quote yang Andi share buat kita semua, yaitu kita ini selalu dikasih tahu you have to find your purpose. But actually you don't really need to find the purpose. But the purpose is God Himself. You have to find God. You have to find God to be able to know what's your purpose in this life. Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk offering. Terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami masih diberi nafas kehidupan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami walaupun ada pada level 2 Tuhan, tapi kami masih sehat Tuhan. Tuhan, kami mau mendoakan untuk orang-orang yang ada di Indonesia pada saat ini Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan. Kemungkinan ada sebagian dari kita yang keluarga yang sedang terkena COVID Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kalau Engkau berkuasa lebih daripada
daripada COVID. Taruhlah harapan di dalam setiap hati daripada kita dan hati daripada semua keluarga kita yang ada di Indonesia, Tuhan. Kalau the hope is in you, Lord Jesus. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Pada sore hari ini, Tuhan, kami mau mendoakan untuk offering kami juga, Tuhan. Apa yang kami punya itu semua hanya daripada Tuhan. Kami hanya bisa mengembalikan sedikit daripada apa yang kami punya, Tuhan. It doesn't mean that we have to always use the material to like provide, to give back to you, Tuhan. Tapi kami bisa memberikan waktu kami, Tuhan. Kami bisa memberikan kehidupan kami untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, pada sore hari ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur for everything that we have. In Jesus' name we pray. Aku mau mengundang semua untuk berdiri dan kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Seperti Silky bilang tadi, we have hope di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ada satu ayat di Matius, pada saat Yesus akan disalibkan, dia berdoa kepada Bapa. Dia katakan, kalau salah setelah Yesus bangkit, dia katakan bahwa dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia katakan bahwa Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Jadi murid-muridnya akan stay in the world. Dia minta kepada Bapa, peliharalah mereka dan lindungilah mereka. Saudara, dunia saat ini sedang mencekam, banyak orang ketakutan. Tapi kalau kita mengingat janji Tuhan, Bapa memelihara kita, Bapa menjaga kita. Gak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita boleh mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan buat kehidupan kita. Bahkan pada saat Yesus naik ke surga, Dia katakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala. Mari datang kepada sumber kebenaran, pada sumber damai sejahtera itu, pada sumber keselamatan itu, yaitu Yesus sendiri. Karena saya yakin di luar Yesus, saudara, tidak ada pengharapan. Harta manusia, kedudukan manusia tidak akan menyelamatkan kita. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, ucapkan syukur buat Tuhan kita. Tuhan hanya mau kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau hidup taat di dalam Dia. Dia katakan, waktuku gak lama lagi, waktuku gak lama lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tetap setia, saudara. Haleluya. Terima kasih nama-Mu Tuhan Yesus. Yeah.
Lift my voice
Lord, it is well. Apapun yang kita hadapi pada hari ini, situasi kita, marilah kita bisa berkata, it is well with my soul, karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan beserta kita, apapun situasinya, saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan hidup kita. Kita bisa berkata, it is well with my soul. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, dan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semua berasal dari-Mu. Dan kami bisa belajar sesuatu yang baru dari hidup kami, bisa menjadi firman-Mu Tuhan, menjadi sebuah rema bagi hidup kami semua masing-masing. Terima kasih atas penyertaan, perlindungan-Mu dalam Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semua. Shalom semua. Shalom. Kita masih tema bulan ini masih bicara tentang bounce back. Pada bulan ini Jack minggu pertama sudah sharing tentang bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. Juga Jack berkata cerita tentang kasih karunia adalah kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita bisa hidup sampai sekarang ini ya karena semua kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Juga kita diajarkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tugas kita adalah percaya pada Tuhan, bekerja bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan semuanya adalah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terus lalu Simon juga sharing tentang orang yang sober. Mungkin kalian masih ingat sober itu, orang yang sober adalah orang yang bisa menguasai diri, tidak berada dalam kondisi yang dipengaruhi oleh apapun. Jadi orang itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan dalam kehidupannya. Juga kita belajar bahwa dalam kehidupan kita semua kita punya deadline. Kita ada waktunya. Kita tidak tahu kapan waktu kita juga tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Hanya Bapa yang tahu akan hari itu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar dan mengerti bahwa kita harus melakukan pekerjaan kita dan tugas kita yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Supaya nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri, kita harus tanggung jawab kepada Dia. Hari ini kita mau menutup tema bounce back. Topiknya, judulnya adalah It is well. Amin. Kita mau baca dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Boleh sama-sama ya bacanya. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kamu juga boleh bergembira, bercita pada waktu yang menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dibista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah yang ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Biarlah ia tahu hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, dari mana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang dosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita, Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kita banyak belajar di 1 Petrus 4 ini bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan mengalami penderitaan dan sudah mengalami penderitaan. Kita bisa lihat dari para rasul. Para rasul sudah mengalami penderitaan dan kita pun akan mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus Kristus. Mungkin penderitaannya berupa bukan fisik, tapi bisa juga mungkin perlakuan yang tidak adil, atau mungkin orang mocking kepada kita karena kita percaya Tuhan, karena kepercayaan kita.
Kelihatan nggak sih? Ini sensus New Zealand dari 2018. Ini bisa didapat di statistik New Zealand. Kita bisa lihat, nggak ditulis di sini, total populasi tahun 2018 itu kurang lebih 4.699.000 penduduk. Dan total yang mengaku orang mempunyai agama, yang mengaku tidak punya agama sekitar 2.264 orang. Jadi kurang lebih 48% itu orang mengaku tidak punya agama. Jadi kalau dihitung, peningkatannya kita bisa lihat dari 2013 ke 2018 itu meningkat kurang lebih sekitar 6%. Totalnya mungkin 600.000 ya, kurang lebih. Jadi kalau menurut tahun 2018, orang yang mengaku punya agama dan Kristen adalah 1.312.000 orang dari total 2.400.000 orang. Dan dikatakan itu sebenarnya decreasing dari 2013. Jadi yang mengaku Kristen sudah decrease dari 2013 ke 2018. Jadi orang Kristen itu sudah semakin lama semakin berkurang. Ini 2018. Nanti sensus berikutnya adalah tahun depan. Kan setiap 5 tahun. Nanti kita bisa lihat tahun depan seperti apa hasil sensusnya. Jadi kita bisa belajar bahwa hidup kita di zaman ini adalah semakin banyak orang yang semakin tidak percaya pada Tuhan. Dengan orang tidak percaya pada Tuhan, pasti ada perubahan culture biasanya, ada perubahan budaya. Ya mungkin biasanya kita biasa hari Minggu semua orang adalah ke gereja, makin lama orang mungkin melakukan hal yang berbeda. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus bersiap untuk menghadapi situasi seperti ini, karena kita bisa lihat mungkin setahun atau 2 tahun lalu ada sebuah government mencoba mengenalkan hukum yang baru tentang life abortion kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat bahwa hukum itu akan semakin lama semakin mempunyai nilai yang berbeda dengan kepercayaan kita. Itu yang akan terjadi dan itu sudah akan terjadi dan akan terjadi lagi. Jadi kita harus bersiap. Kita sudah tahu hal seperti ini, berarti kita harus menyiapkan diri kita. Jadi kita tidak perlu shock atau tidak perlu kaget jika hal itu akan datang. Mungkin semakin lama orang semakin nanti melihat orang ke gereja, orang Kristen mungkin dibilang orang aneh kali. Karena kita semakin lama semakin menjadi minoritas. Kita bisa lihat dari angka sensus pun semakin lama orang yang mengaku Kristen semakin berkurang. Dalam bacaan yang tadi 1 Korintus 4, kita semua diajak untuk bersuka-cita apabila kita menderita karena nama Kristus. Apabila kita diperlakukan tidak adil, ditekan, kita juga diperingatkan untuk siap-siap sebagai orang Kristen bahwa kita akan mengalami sebuah penderitaan. Tapi di dalam penderitaan itu kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap setia. Apapun keadaannya dari dulu, Dia selalu setia bagi kita semua. Ada yang tahu mainan ini? Ini mainan namanya Kobushi. Oke, ini Kobushi. Ini adalah mainan anak-anak dari Jepang. Mainan ini bentuk bola, setengah bola di bawah dan lonjong ke atas. Mainan ini didesain dengan teknik tertentu sehingga beratnya ada di bagian bawah yang dalam bentuk setengah bola itu. Jadi kalau mainan ini ditendang atau dicoba dijatuhkan, dia akan kembali tegak. Walaupun mainan ini hanya sebuah mainan ya anak-anak, tapi kita bisa belajar adalah ada satu nilai kita bisa belajar adalah bagaimana kita bisa hidup tidak menyerah. Kita tidak berhenti dalam keadaan susah, dalam keadaan kita ditekan, kita harus kembali berdiri kembali seperti mainan ini. Kita semua pasti pernah mengalami mungkin merasa gagal atau merasa kepikiran bahwa kita mau berhenti atau menyerah. Itu adalah hal yang wajar saat kita lelah dan kita ingin menyerah. Tapi kita belajar bahwa berhenti dan menyerah itu bukan rancangan Tuhan yang Tuhan mau bagi hidup kita. Tekanan, penderitaan mungkin akan membuat kita jatuh, tapi kita mau bangkit kembali seperti mainan ini. Kita kembali tegak. Mainan ini tidak akan terjatuh tergeletak. Sama seperti kita dikatakan, kita tidak akan sampai terjatuh tergeletak karena Tuhan Yesus akan menopang hidup kita. Kita mau kembali tegak berdiri dalam menghadapi segala sesuatunya.
Poin yang pertama kita mau belajar adalah this is the way. Kita baca dari 1 Petrus 4, 12 sampai 13. Boleh baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan mengalami siksaan akan padamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan sebagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kamu juga boleh bergembira dan sukacita pada waktu yang menyatakan dunia. Berbahagialah jika kamu dinista dalam Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kita untuk kita selalu kuat menghadapi tekanan penderitaan. Mungkin Tuhan mengizinkan proses itu bagi hidup kita, tapi bukannya berarti Tuhan mengizinkan karena Tuhan iseng atau hanya ngetes atau cuma iseng-iseng aja, saya pengen lihat orang ini, atau mungkin kita berpikir Tuhan tidak peduli atas tekanan itu. Tapi Tuhan mau kita keluar sebagai orang yang Kristen yang tangguh. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan yang hanya seperti bayi yang diberi susu saja. Kita mau semakin lama semakin dewasa dalam kehidupan Kristen kita. Terus kenapa sih kita harus lagi bersiap-siap atau istilahnya menghadapi ujian seperti ini? Karena dikatakan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita semua ini dalam situasi peperangan, walaupun kita bukan physically, tapi kita ada dalam peperangan rohani. Jika kita mau menang dalam peperangan itu, kita harus berlatih seperti orang yang berjaga-jaga, melatih dirinya, supaya kita bisa melewati segala ujian, apapun itu yang kita hadapi, kita mau tetap kuat dalam Tuhan. Kita mau menangkan peperangan rohani kita. Dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, saya bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberi karuniakan kepada kita. Kita diajarkan untuk bermegah malah, kan kalau kita mengalami sebuah kesengsaraan karena Tuhan, kita disuruh bermegah, karena dari kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan sebuah daya tahan uji, dan itu akan menimbulkan pengharapan. It's a hope. Dan dikatakan pengharapannya pun tidak pengharapan palsu, bukan PHP ya. Pengharapannya tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi kita sudah mempunyai kasih Allah, kita sudah menerima, sudah dicurahkan. Inilah jalannya kita untuk menjadi kuat, supaya kita menjadi tahan uji. Kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan uji, dan uji menghasilkan harapan. This is the way that we need to go through in our life. Kita juga disuruh bersukacita saat kita menderita karena Tuhan. Mungkin kita berpikir aneh, orang menderita, orang struggle, kok berbahagia? Masa mungkin kita secara kacamata manusia bingung ya, kenapa kita harus bersukacita? Kita bisa melihat nanti adalah di Roma 8 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu juga kita minta bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah kenapa kita bisa bersukacita dalam kehidupan, dalam struggle, dalam masalah kita. Bahwa satu hal yang dari ayat ini kita bisa belajar adalah melalui penderitaan itu kita tidak sendirian ternyata. Kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bisa bersukacita karena saat melewati penderitaan nanti pun kita dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa yang mau dipermuliakan bersama-sama dengan Dia? Jadi itulah kita bersukacita, bukan kita bersukacita karena kita gila, tapi karena emang itu janji Tuhan bagi hidup kita. Dikatakan, if I trust Him only when everything is going well, that is not trusting. That's a good transaction.
Ya, kita percaya dan beriman kepada Tuhan hanya saat ketika semua berjalan baik, saat kita doa dijawab, saat kita mau something yang mungkin mau something yang baru kita dapat, kita apapun yang kita mau kita dapat. Itu bukan percaya, itu hanyalah transaksi yang menguntungkan diri kita. Pasti kita semua mempunyai ego, istilahnya saat kita melakukan transaksi. Dalam bisnis pun sama, kita mau melakukan transaksi itu kita pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan cost kita sekecil-kecilnya supaya keuntungan kita lebih besar. Tapi itu dalam bisnis. Dalam mengikut Tuhan, kita tidak bisa melakukan transaksi seperti itu. Kita tidak bisa hanya minta kebaikan Tuhan, hanya minta berkat Tuhan, tapi kita tidak mau memikul salib kita bersama Kristus. Kalau kita mulai bertransaksi dengan Tuhan, saya yakin kita pasti kalah sama Tuhan. Karena kita belajar bahwa kita ini semua berdosa. Kita tidak akan sanggup membayar dosa kita. Kalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, kita tidak ada dalam posisi yang baik. Kita pasti ada posisi di bawah, kalah sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan sama Dia, mungkin kita udah nggak tahu, kita udah pasti kalah ya. Dosa kita siapa yang mau bayar? Tuhan itu mengaruniakan anak yang tunggal, dikatakan Yohanes 3:16 bagi kita, karena Dia mengasihi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itu saja kita udah pasti tidak bisa membayarnya. Apalagi kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, kita pasti kalah. Nggak cuan ngomongnya. Ada sebuah ilustrasi tentang pohon bambu di Cina. Pohon bambu dalam 4 tahun pertama pertumbuhannya itu selalu ke bawah. Dia ditekan ke bawah dan pertumbuhannya tidak terlihat di atas tanah. Pada waktu tahun kelima dikatakan barulah tunasnya mulai muncul dan pohon bambu itu bisa tumbuh. Dan bertumbuhnya bisa sangat tinggi ya, sangat 30, bisa tinggi 30 meter. Kalau di sini kita kalau ngeliat orang-orang itu ngecat rumah atau bangun gedung-gedung itu mereka pakai scaffolding metal ya. Waktu itu saya di Hong Kong mereka pakai bambu. Benar-benar itu benar-benar masih ada sampai sekarang dia bambu di apartemen yang tinggi dia bisa pasang bambu supaya untuk benerin kaca, benerin apa dia pasang bambu karena bambu itu kuat. Dari sini kita dan di tengah air kita bisa belajar dari pohon bambu ini pun saat dia diterpa angin di atas bambu ini kan tetap bertahan. Mungkin dia akan goyang tapi dia tetap berdiri. Karena apa? Karena akarnya sangat mendalam di dalam tanah. Yang kita bisa belajar adalah bahwa dalam 4 tahun itu mungkin kita melihat pohon bambu ini tidak berdiri ya, tidak bertumbuh. Tapi di sini adalah kita bisa melihat bahwa ada kesabaran, ketekunan, pilihan membangun dasar yang kuat bagi hidup kita. Jadi saat nanti mungkin penderitaan atau struggle itu datang, kita akan kuat. Kita akan seperti bambu yang tetap berdiri dalam keadaan apapun. This is the way. Yang kedua adalah kita bicara tentang the code. This is the code. Kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16. Boleh baca sama-sama yuk? Tuh 2, 3. Atau apa? Tapi jika yang kita sebagai Kristen bukan hendaklah menggunakan Allah dalam Kristus itu. Katakan garis bawahkan jangan malu. Kita sebagai orang Kristen harus tidak boleh malu atas identitas kita, atas identitas kepercayaan kita. Kita tidak kita tidak perlu malu untuk memperlihatkan siapa diri kita, identitas yang kita percayai. Paling simpel lah, kita mungkin semua orang yang bekerja mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita suka malu kali ya kalau berdoa di depan lagi makan orang lagi ngobrol kita diem dulu berdoa. Mungkin kadang-kadang itu aja sesuatu yang simpel ya. Tapi kita jangan sampai malu, jangan sampai karena mereka nggak percaya kita tidak doa. Kebiasaan kita biasa doa tapi kita karena kita malu mungkin kita tidak berdoa. Jadi itu simpel, sesuatu yang simpel tapi kita harus belajar bahwa jangan sampai kita malu untuk hal-hal seperti ini. Mungkin kalau dia bertanya ya bilang aja kita mau berdoa dan itu emang kepercayaan kita. Jadi kita tidak perlu malu hal itu.
Di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, looking unto Jesus the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kita juga bisa belajar dalam kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus mengabaikan kehinaan, bahwa dia walaupun dia dipermalukan, dihina, dia tetap memikul salibnya, endure the cross, despising the shame. Di zaman Romawi itu kita bisa belajar penyalipan itu adalah bentuk siksaan yang paling hina. Menurut hukum Roma, warga negara Roma sendiri tidak diperbolehkan disalib. Karena salib itu hanya berlaku untuk budak, penjahat yang sangat jahat, ekstrim, kriminal, dan orang yang tidak mempunyai hak. There's no civil right. Mereka boleh disalib. Jadi warga negara Roma sendiri tidak boleh. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan Yesus itu disalib, saat disalib itu bukan hanya disalib gitu aja sakit fisik, tapi itu sebuah secara dipermalukan, dihina, karena Tuhan Yesus itu dianggap orang yang tidak dianggap sama seperti budak, orang tidak sebagai penjahat yang sangat jahat, dan dia tidak mempunyai civil right lagi, maka dia disalibkan. Tapi walaupun itu, Tuhan Yesus tetap menanggung semua hinaannya. Walaupun memalukan, dia tetap berjalan memakul salibnya sampai pada akhirnya dia bertahan dan dia menderita dan dia menebus dosa kita di kayu salib. Jadi walaupun dikatakan kita jangan malu, tapi Tuhan Yesus telah memberikan contohnya, dia sudah memberikan contoh bagi kita supaya. Jadi kita tidak bisa bilang Tuhan enak bilang kita nggak malu. Tuhan gimana? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, malah lebih parah dibandingkan kita. Kita mungkin nggak ada apa-apanya dengan perlakuan yang Tuhan Yesus terima saat dia di dunia ini. Di Matius 8 ayat 38 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ayat ini mengingatkan kita, mengajar kita, Tuhan Yesus sendiri bilang supaya jangan kita malu akan Yesus Kristus. Karena jika kita malu, nanti kita bisa melihat bahwa anak manusia akan itu menunjuk kepada Yesus. Yesus sendiri akan malu kepada kita. Nah, kita berarti bisa ditolak oleh Yesus Kristus kalau kita sendiri menolak dia. Kita jangan malu kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu malu kita ke gereja, kita percaya Tuhan. Karena jika kita malu sekarang, nanti Tuhan saatnya nanti datang kedua kali, Tuhan yang akan menolak kita itu lebih parah dibandingkan kita saat ini. Lebih baik kita mungkin dipermalukan oleh orang lain dibanding kita daripada Tuhan Yesus yang malah dia bilang malu pada kita. Kita jangan sampai hal itu terjadi pada kita semua di saat ini. Juga tadi diingatkan bahwa di 1 Petrus 4:16, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi walaupun melalui penderitaan kita disuruh untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita untuk hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita membawa kemuliaan bagi Tuhan lewat perilaku kita, lewat tindakan kita, lewat seluruh kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah quote, to be impact is simply be an example. Untuk memberikan dampak yang baik kepada orang, kita hanya memberikan contoh yang baik. Berarti untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan di dunia ini, ya kita hanya bisa melakukan dengan cukup memberi contoh. Jangan kita memberi contoh yang tidak baik, malah itu akan mempermalukan Tuhan sendiri, bukannya memuliakan tapi membuat malu Tuhan. Ada seorang bernama Arthur Robert Ashe. Dia lahir kurang lebih tahun 43 di Amerika. Dia ini adalah pemain tenis yang terbaik pada masanya.
Dia pernah memenangkan 3 gelar Grand Slam. Jadi dia juga masih memegang rekor sebagai satu-satunya pemain kulit hitam yang bisa memenangkan 3 gelar, Wimbledon, US Open dan Australia Open. Dia adalah petenis nomor 1 pada tahun 68. Kita bisa melihat bahwa kehidupan dia sangat sempurna, punya keluarga yang baik, semuanya dia punya semuanya. Tapi ada satu hal adalah dia adalah seorang Kristen yang sangat taat. Pada tahun 83 dia harus di bypass jantung, dia mengalami penyakit. Jadi saat itu teknologi mungkin belum secanggih sekarang ya. Dan saat dia ditransfusi darah, teknologinya belum bisa mendetek darah donor itu dengan sempurna. Singkat cerita, Arthur ini dia terkena infeksi virus HIV karena donor darahnya itu mengandung HIV dan tidak bisa dideteksi saat itu. Setelah masuk darahnya ke tubuh dia baru setelah itu dia baru bisa diperiksa bahwa ternyata dia terkena HIV gara-gara darah. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, apa yang terjadi pada Arthur Ashe ini sangat menyedihkan ya. Dia kehilangan seluruhnya berarti saat itu. Dari mungkin dia sehat walaupun dia sakit jantung, tiba-tiba dia terkena, bukannya sembuh, orang berharap sembuh ya saat dioperasi, tapi dia malah terkena HIV, lebih parah lagi. Tapi di masa akhir hidupnya, dia menjadi sebuah orang yang melakukan banyak volunteer untuk mengedukasi tentang penyakit HIV ini. Juga dia membuat buku Days of Grace. Di sini diceritakan bagaimana dia menemukan makna hidupnya lewat apa yang dia alami. Lewat penderitaan yang dia alami, dia bisa menemukan makna kehidupannya. Melalui segala sesuatunya, dia bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu quote yang sangat baik, yang sangat bagus dari dia. Dia berkata, "If I were to say, God, why me about the bad things? Then I should have said, God, why me about the good thing that happened in my life?" Jika saya berkata, Tuhan mengapa saya saat kita mengalami hal buruk, kita juga harus bertanya, Tuhan mengapa saya saat saya mendapatkan hal-hal yang baik. Pernyataan ini sangat bermakna dalam ya. Kadang-kadang kita mungkin komplain saat kita mengalami sesuatu yang buruk, kita tanya pada Tuhan kenapa gini, kenapa begitu. Tapi kita lupa bahwa kebaikan Tuhan sudah sangat banyak bagi hidup kita. Pernahkah kita mempertanyakan saat Tuhan baik? Kita hanya mempertanyakan saat kita mengalami kesusahan. Ini saat saya mempersiapkan ini, saya baca quote dia, saya teringat dengan quote Ayub 2 ayat 10. Dikatakan, dia berkata pada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini ceritanya si Arthur ini, apa yang quote sama dengan Ayub hampir mirip ya, hampir sama maknanya. Dikatakan, ya kita jangan menyalahkan Tuhan atas ujian kita, atas penderitaan, struggle atau masalah yang kita hadapi. Tapi kita malah mau tetap setia. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Saya percaya melalui itu semua, orang melihat kalian, melihat kita saat kita bersyukur atas segala yang terjadi, orang itu bisa percaya pada Tuhan karena ada something yang berbeda dengan kehidupan kita, bahwa kita juga dari perbuatan, dari penderitaan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang kita pertanyakan sekarang adalah bukan mempertanyakan mengapa terjadi, tapi kita harus bertanya, did I bring glory to my God? Apakah hidup kita membawa kemuliaan untuk Tuhan kita? Mungkin melalui kesusahan kita bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan untuk orang lain bisa bisa percaya kepada Tuhan melalui sikap kita dalam hidup ini. Poin yang ketiga, dikatakan kita bicara tentang attitude. This is the attitude. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 19. Baca yang bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Karena itu kita juga percaya sebenarnya anak-anak Allah.
menyerahkan jiwanya dengan selalu beribadah kepada Pencipta yang setia. Saya bacakan ini versi NLT. So if you are suffering in the manner that please God, keep on doing what is right, and trust your life to the God who created you, for He will never fail you. Di sini kita mau belajar bagaimana sikap kita meresponi segala penderitaan kita, segala ujian, struggle, masalah yang kita hadapi. Gimana sih kita harus meresponinya? Kita dikatakan keep on doing what is right. Kita harus tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam situasi apapun kita tetap do what's right. Jangan kita karena kita mengalami tekanan dari luar, kita menjadi kompromi pada kompromi akan sikap kita, malah kita menjadi kompromi akan kepercayaan kita. Kita mau tetap keep doing what is right. Mungkin kita berpikir nggak mudah, ya Pak, memang tidak mudah, pasti bukan tidak gampang, tapi tidak mustahil. Jadi beda ya, susah, tidak gampang, tapi mustahil itu berbeda. Tapi mungkin tidak gampang, tapi tidak mustahil jika kita berserah pada Tuhan. Kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang akan menjadi kompas hidup kita. Dia akan guide kita kemana kita harus lakukan. Jadi saat masalah itu datang, mungkin kita berpikir untuk kompromi. Biarlah Tuhan yang menjadi GPS-nya kita. Tuhan bilang, no, this is the way. Ikuti jalan ini. Kita juga dikatakan mau trust our life to God. Kita dikatakan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saat masalah itu datang. Kenapa? Karena Tuhan itulah who the God, dikatakan trust your life to the God who created you. Kita lebih baik percayakan diri kita kepada Tuhan yang menciptakan kita dibandingkan orang lain yang sama-sama diciptakan. Berarti karena Tuhan itu lebih tinggi, karena Dia yang menciptakan kita. Kita lebih percaya pada Tuhan dibandingkan orang lain. Mungkin normal ya untuk kita menghadapi penderitaan, bermasalah, kita mulai bertanya-tanya, kita meragukan apakah Tuhan sanggup, apakah Tuhan bisa bantu kita lewati semuanya. Tapi dikatakan tadi adalah for He will never fail you. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita percaya pada Dia, dikatakan juga Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah akan dia tidak akan pernah gagal jika memang itu rencana Tuhan di hidup kita. Jika kita benar-benar percaya pada Dia, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan gagal, Dia tidak akan mengecewakan kita. Di 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sesuai dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jadi ceritanya adalah Paulus menulis surat kepada Timothy. Dia cerita saat Paulus di Roma, dia ditahan ya. Dia disidang di pengadilan Roma. Dia Paulus berkata, tidak ada orang yang datang untuk support dia, tidak ada orang yang menolong dia, karena mungkin takut ya kalau orang itu datang malah dia akan ditangkap oleh prajurit Roma. Tapi dikatakan yang mendampingi dia memang nggak ada physically, teman-temannya nggak ada yang mendampingi dia, tapi dia katakan Tuhan tetap telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Malah melalui persidangan itu dikatakan dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka mendengarkannya. Aneh ya, Tuhan itu ajaib sekali bahwa di saat orang disidang diperlakukan dengan tidak adil, ditinggalkan oleh koleganya, teman-temannya, tapi Tuhan pakai, Tuhan mendampingi dia, menguatkan dia. Malah pada akhirnya dari persidangan itu Paulus bisa memberitakan firman Tuhan, malah bisa membuat orang-orang Yahudi itu mendengar kebenaran, mendengarkan the good news. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu struggle, masalah hidup kita, tapi kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Kenapa ikut Tuhan malah membuat kita sengsara, membuat kita menderita. Ada satu ayat dari Amsal 3 ayat 5.
Kita baca sama-sama yuk. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita memakai akal budi kita, karena kita tidak akan bisa mengerti. Karena biarlah kita benar-benar percaya, kita udah tahu. Kita tahu Tuhan itu adalah pencipta kita. Dia menciptakan segala sesuatunya. Buat apa kita tidak percaya? Lebih baik kita percaya orang yang menciptakan kita. Kita disuruh percaya dengan segenap hati. Mungkin kita tidak bisa berpikir saat ini lagi susahan, malah kita penderitaan seperti ini, kita tidak tahu kenapa sih Tuhan terjadi, kenapa saya mengalami hal-hal ini. Tapi biarlah kita tetap percaya dengan segenap hati kita. Jangan kita mengandalkan pengertian kita, karena saya percaya nanti saat kita sudah melewati semuanya, Tuhan akan menyatakan apa sih, kenapa sih kita terima ini, kenapa sih kita mengalami ini. Tuhan akan memberitakan pada kita. Tapi untuk saat ini kita hanya percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap hati kita semua. Jadi minggu ini sudah mengakhiri tema bounce back. Jadi next month kita akan bicara tentang yang lain. Ada satu dari Saldo 4 ayat 16. Ini dipakai untuk sebagai tema bounce back juga. Dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita semua harus terus bangun dan berusaha bangun terus dalam walaupun ada kesusahan atau penderitaan. Kita sudah belajar bahwa kita harus kembali bounce back. Saat ditekan, saat apapun, kita kembali bangun dan jangan kita tetap jatuh atau tergeletak. Karena kita tidak sendirian. Kita sudah belajar dari Tuhan itu bersama-sama dengan kita dalam penderitaan dan dalam kemuliaan nanti saat Tuhan sudah datang kedua kali. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, jangan menyerah. Kita berpegang terus pada Tuhan walaupun apa yang terjadi. Ini adalah attitude yang Tuhan mau saat kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Saya ada ayat terakhir, mungkin saya minta juga tim PR untuk siap. 2 Korintus 4, 17 sampai 18. Boleh baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at trouble we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. For the things we cannot see will last forever. Dikatakan segala kesulitan, segala permasalahan, penderitaan kita dalam dunia ini adalah ringan dan sementara. Tapi jika kita tetap setia dalam Tuhan, kita akan menerima kemuliaan. Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi kita yang jauh lebih berharga dibanding penderitaan dan kekal sikapnya, bukan sementara. Maka dikatakan juga kita jangan memandang keadaan kita saat ini, but we fix our eyes to the future for heavenly things. Kita berpikir ke depan jauh, jangan memikirkan hanya berdiri saat ini, tapi kita lebih melihat ke depan, percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita jika kita tetap setia kepada Dia. Tadi kita belajar, tadi TPW nyanyi tentang lagu It Is Well. Sebenarnya lagu itu ada ceritanya sebenarnya di balik itu. Itu diciptakan oleh yang namanya Horatio Spafford. Dia ini seorang pengacara yang sukses, ayah dari 5 anak, seorang yang Kristen yang sangat kuat. Di balik semua kesuksesannya itu, ternyata dia mengalami tragedi yang sangat berat. Pada tahun 1871, salah satu anaknya meninggal pada umur 4 tahun karena pneumonia. Terus di tahun yang sama terjadi The Great Chicago Fire. Kota kebakaran yang sangat besar di kota dia, tempat dia tinggal, dan menghancurkan banyak bisnis yang dimiliki oleh Horatio. Jadi dalam tahun yang sama anaknya hilang, bisnisnya hancur karena kebakaran. Lalu 2 tahun kemudian dia berpikir bersama keluarganya untuk jalan-jalan, untuk holiday ke Eropa, untuk istilahnya relax sedikit ke Eropa. Tapi karena Horatio ini ada urusan bisnis pada hari yang sama, dia bilang istri dan anak-anaknya dia berangkatkan naik kapal
bukan pesawat ya, masih naik kapal perahu untuk ke Eropa duluan. Nanti Herosia dia setelah kelar dia akan menyusul. Tapi apa yang terjadi saat dia berangkat ke Eropa? Di tengah perjalanan kapalnya mengalami kecelakaan dan keempat anaknya meninggal di laut. Hanya istrinya yang selamat. Lalu istrinya mengirim sebuah telegram, dikatakan kepada Herosia, dia bilang, I'm safe alone, what should I do now? Saat itu juga Herosia berangkat ke Eropa untuk menemui istrinya. Di tengah perjalanan itu kapten kapalnya memanggil Herosia, mengatakan bahwa ini adalah lokasi di mana kecelakaan itu terjadi. Lokasi di mana anak-anaknya tenggelam di laut itu. Saat itu dia menulis lagu ini. Dikatakan, whatever my Lord, you have taught me to say, it is well with my soul. Sorry. Saya tidak tahu apapun masalah yang kita alami saat ini. Struggle apa yang kita hadapi, apapun itu, saya percaya dan yakin jangan kita menyalahkan Tuhan atas kejadian ini. Kita percaya pada Tuhan dan minta kekuatan kepada Dia. Saya percaya saat kita berserah pada Tuhan Yesus akan yang turun tangan. Saat kita mengangkat tangan kita, Tuhan Yesus akan turun tangan bagi hidup kita. Dan Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Trust your life to God, for He will never fail you. Supaya kita juga bisa berkata dengan baik, it is well with my soul. Seperti yang dikatakan Herosia. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bagaimana kita bersikap menghadapi segala penderitaan kita, struggle, masalah kita dalam hidup ini. Biarlah kami tidak meninggalkan Kau Tuhan, biarlah kami tetap makin percaya pada-Mu. Karena melalui penderitaan Kau tetap bersama kami Tuhan. Dan kami akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kau saat kedua kali Tuhan. Biarlah Kau beri kami semua damai sejahtera yang berasal dari-Mu Tuhan, sehingga kita bisa berkata saat Tuhan datang, it is well with my soul. Everything is going to be okay, everything is going to be alright saat kita bersama Tuhan. Biarlah kita berserah. Satu hal yang pasti, jangan menyerah, jangan malah kita jauh dari Tuhan, tapi kita tetap mau makin mendekat kepada Tuhan, makin percaya pada Dia, makin belajar mengenal Dia lebih dalam hidup kita semua. Percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai kita semua dalam kehidupan ini. Kau baik Tuhan, in Jesus we pray.
sekali lagi kami bisa berterima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk bisa datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami hari ini belajar ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, Engkaulah adalah Tuhan Juru Selamat kami ya Tuhan. You are the sovereign God, Engkau yang dari awal dan sekarang dan sampai akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, segala kemurahan hati-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa terus ya Tuhan, bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, mungkin kadang-kala kami tidak mengerti Bapa atas mungkin tantangan atau kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, semuanya itu adalah untuk kebaikan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini atas firman yang telah Kau sampaikan melalui Antoni ya Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Jika Engkau dengan setia mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh Antoni, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan menyatakan berkat ke atasmu yang di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, di dalam segala usahamu, dan di dalam segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Keluargamu selalu dipenuhi sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Rumahmu selalu dipenuhi kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwa kami telah diberi kesehatan lagi ya Tuhan untuk pada hari ini juga ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terutama untuk kota Wellington ya Bapak, yang kami telah mengalami lockdown ya Tuhan selama 1 minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau terus yang melindungi kami semua ya Tuhan, terutama untuk kota Wellington ini ya Bapak. Biarlah jauhkan kami dari mara bahaya dari penyakit COVID ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, You are still in control ya Tuhan. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berikan kami hati yang damai sejahtera ya Tuhan, dan penuh sukacita ya Tuhan dalam menghadapi segala masalah apapun ya Tuhan kami hadapi pada hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ya Bapak. Ya Tuhan, kalau kami berita ya Tuhan, terus ya Tuhan jumlah case baru ya Tuhan terus meningkat ya Bapak. Tapi kami tidak putus harapan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau yang terus beracara dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kau berikan perlindungan untuk saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami ya Tuhan, yang juga hamba-hamba Tuhan, dan juga orang-orang percaya ya Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau yang berikan mereka ya Tuhan kesehatan sekali lagi ya Tuhan. We trust You Lord, in His name we pray. Amen.